Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita dari kelas 3C dengan NIM 191030139, mahasiswa fisioterapi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, kali ini ada pun beberapa pembahasan yang akan saya bahas ataupun yang akan saya jelaskan mengenai keluarga sakinah, yaitu mulai dari pengertian, kemudian landasan dari keluarga sakinah itu apa, kemudian asas keluarga sakinah, kemudian tujuan dan juga fungsi dari keluarga sakinah. Langsung saja, yang pertama itu pengertian dari keluarga sakinah. Jika dilihat dari asal kata, istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimana keluarga dia berasal dari bahasa Indonesia dan sakinah dia berasal dari bahasa Arab. Oke, kita ke pengertian keluarga dulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga itu memiliki 4 arti. Yang pertama itu ayah, ibu, dan anak seisi rumah. Kemudian yang kedua itu orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kemudian yang ketiga sanak saudara dan juga kaum kerabat. Kemudian yang keempat itu satuan kekerabatan yang terdiri dari masyarakat kecil. Oke, selanjutnya secara sosiologi, keluarga merupakan golongan terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari suami istri, baik beserta anak maupun tanpa anak. Kemudian dalam Al-Quran sendiri, keluarga disebut sebagai al-ahl, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surah At-Tahrim, yaitu surah ke-66 ayat 6. Dalam tafsirnya Al-Maragi menyebutkan bahwa al-ahl itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, dan juga kadam ataupun asisten rumah tangga. Kemudian dalam Asia sendiri, keluarga itu adalah keluarga yang memiliki arti luas, yang di samping memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan keluarga inti seperti ayah, ibu, dan juga anak, juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan kaum kerabat dekat dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Selanjutnya itu kata sakinah. Sakinah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sakana, yaskunu, dan suknan, yang memiliki arti tenang, senang, diam, tidak bergerak, dan tenang setelah bergejolak. As-sakinah bermakna at-tuma'minah wal waqar wal mahabbah, yang memiliki arti ketenangan, kemuliaan, dan juga kehormatan. Nah, di dalam Al-Quran sendiri sakinah disebutkan dalam beberapa surah. Yang pertama itu Quran Surah Al-Baqarah ayat 248 yang menggunakan kata sakinah, double I. Kemudian yang kedua itu dalam Quran Surah Al-Fat pada ayat 4-18 dia menggunakan kata as-sakinah. Kemudian selanjutnya pada Quran Surah At-Taubah ayat 26-40 dan juga Surah Al-Fat ayat 26 menggunakan kata sakinatah. Nah, kata sakinah dalam Al-Quran itu mengisyaratkan secara etimologis, kata sakinah membuat pengertian ketiadaan ketergesa-gesaan. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa keluarga sakinah itu adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan juga tercatat di kantor urusan agama dengan landasan saling menghargai dan menyayangi dengan penuh rasa tanggung jawab dalam mewujudkan suasana damai, ketentraman, dan kebahagiaan dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya itu landasan keluarga sakinah. Keluarga sakinah itu dilandasi pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keesaan kehidupan kekeluargaan itu berpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 284,
Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Kemudian selanjutnya itu asas keluarga sakinah. Yang pertama itu ada asas karamah insaniyah, yang dimana asas ini merupakan asas yang menempatkan manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan dan kedudukan utama. Kemudian yang kedua itu asas hubungan kesetaraan. Pola hubungan anggota keluarga dan dalam keluarga sakinah itu bersifat kesetaraan, yaitu pola hubungan antar manusia yang didasarkan pada penilaian bahwa semua manusia itu memiliki nilai yang sama. Perbedaan status dan peran seseorang itu tidak membedakan nilai kemanusiaannya di hadapan orang lain. Selanjutnya itu asas keadilan. Dalam bahasa Arab, adil dimaknai wadu asyaki fima khiliki, yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, dalam hal ini adil dimaknai sebagai memberikan hak-hak yang dimiliki sesuai dengan fungsi dan juga tempatnya. Kemudian asas mawadah dan ar-rahmah ataupun kasih sayang. Mawadah ini dimaknai sebagai kasih sayang yang lahir karena interaksi fisik. Kemudian kalau ar-rahmah ini dia dimaknai sebagai kasih sayang yang timbul karena interaksi batin. Mawadah dan ar-rahmah dalam keluarga itu adalah keadaan jiwa pada masing-masing individu anggota keluarga yang memiliki perasaan secara lekat dan sukarela kepada orang lain yang diikuti oleh usaha dan dorongan untuk melindungi dan menjaganya. Kemudian selanjutnya itu asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat. Yang pertama ada kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan untuk mendekat, mencari, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu kebutuhan ubudiyah, yaitu kebutuhan untuk menghamba, mengabdi, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manusia itu memiliki potensi untuk kekhalifahan, yaitu kesadaran untuk mengelola dan juga mengeksplorasi alam dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat itu kebutuhan jasadiah, mendorong dirinya untuk bertahan secara fisik dengan adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis. Kemudian yang kelima itu kebutuhan berpikir, karena ingin tahu, ingin belajar, dan ingin berkembang. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan dari keluarga sakinah. Yang pertama untuk mewujudkan insan yang bertakwa. Yang kedua untuk mewujudkan masyarakat berkemajuan. Dalam tujuan pembentukan keluarga sakinah untuk mewujudkan insan bertakwa, takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum
Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir itu fungsi dari keluarga sakinah. Fungsi dari keluarga sakinah itu meliputi fungsi keagamaan, fungsi biologis dan reproduksi, fungsi peradaban, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi kemasyarakatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pelestarian lingkungan, fungsi rekreasi, fungsi internalisasi nilai-nilai keislaman, dan yang terakhir itu fungsi kaderisasi. Demikian pembahasan ataupun penjelasan saya mengenai keluarga sakinah, yang sumbernya itu saya ambil dari modul kemuhammadiyahan dan keasyiahan ataupun modul teori AIKA 3. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.